Garcu Players Development di sini. Nah, di video ini Ane akan bahas bahwa ternyata yang diincar oleh Blackbeard atau Kurohige ini adalah Buggy. Di sini Ane akan menjelaskan kenapa si Blackbeard ini mengincar Buggy dan alasan apa saja yang membuat Blackbeard ini akhirnya mengincar Buggy dan bukan mengincar bajak laut lain yang kita tahu memiliki buah iblis yang luar biasa hebat. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Nah, pertama-tama, kita tahu bahwa sistem dari Shichibukai sudah ditiadakan, dan Blackbeard pun tahu bahwa dia akan mengincar Buggy karena dia sudah tidak dilindungi lagi oleh pemerintah. Mungkin pula ini akan menjadi alasan di antara Blackbeard dan Shanks yang udah foreshadowkan di Marineford. Dia harus punya tujuan untuk mengincar Shichibukai lemah seperti Buggy. Kurohige bukanlah seperti Luffy, dia tidak peduli dengan kebebasan ataupun petualangan. Dia hanya peduli dengan tujuannya sendiri. Dia akan melakukan apapun demi tujuannya, seperti yang sudah kita lihat ketika dia mengincar anak buahnya di Impel Down. Itu dia sampai mencari orang dengan buronan di atas 100 juta yang sebelumnya adalah Luffy untuk dibawa ke pemerintah agar dia bisa menjadi Shichibukai. Namun ternyata dia mendapatkan yang lebih hebat, yaitu Podcast DS. Dan oleh sebab itu akhirnya dia membawanya ke pemerintah atau ke Angkatan Laut, hingga akhirnya dia dinobatkan sebagai Shichibukai dengan buronan 0. Dan tujuan dia menjadikan itu hanya agar bisa sampai ke Impel Down dengan bebas dan membebaskan seluruh tahanan di level 6. Dan kita pun tahu, Teach mempunyai tujuan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Apapun akan dia lakukan untuk sampai ke tujuan itu. Sebagai contoh, jika Blackbeard berada di posisi Luffy, dan ketika dia di Sabaody dan bertemu Rayleigh, dia pasti akan mendengarkan semuanya tentang Locktail dan semua hal tentang dunia ini. Dia tidak akan menolak seperti yang dikatakan Luffy bahwa dia tidak ingin bukti bahwa One Piece itu benar atau ada karena dia hanya menginginkan kebebasan dan ingin berpetualangan. Lain dengan Teach atau Kurohige ini. Jadi dapat dikatakan juga, Blackbeard ini mungkin tipe orang yang tidak membutuhkan atau mengejar keempat Road Poneglyph, lalu berusaha membacanya dan menemukan Locktail. Itu bukanlah tipe dari Blackbeard ini. Dia pasti ingin sesuatu dengan yang namanya jalan pintas. Jika terdapat cara yang mudah untuk sampai ke tempat itu, dia akan melakukannya tanpa berpikir dua kali. Tapi, siapa yang tahu cara menuju Locktail? Kita tahu hanya kru Roger lah yang pernah sampai ke pulau Locktail ini. Dan pasti hanya mereka lah yang tahu tentang hal itu. Semuanya adalah bajak laut hebat yang pasti kekuatannya luar biasa. Contohnya, trainee seperti Shanks saja sudah menjadi sehebat itu dan bahkan menjadi Yonkou. Dan Rayleigh di usia setua itu masih luar biasa kuat. Namun tidak tahu kecuali satu orang, yaitu Buggy. Nah, tidak beruntungnya setelah insiden Marineford, Buggy ini langsung dinobatkan oleh pemerintah dan diundang sebagai Shichibukai. Dan menangkapnya ketika dilindungi pemerintah pasti akan sangat sulit. Karena mungkin Blackbeard belum memutuskan atau belum mungkin cukup kuat untuk melawan full power dari pemerintahan ini. Tapi sekarang Shichibukai sudah ditiadakan dan Buggy pasti akan bebas karena dia mempunyai bisnis senjata yang pasti sangat dikenal di New World dan Underworld. Maka Blackbeard pasti percaya Buggy mengetahui cara menuju ke Locktail. Walaupun kita sendiri tahu Buggy tidak menginjakan kaki di pulau Locktail, tetapi dia setidaknya berdiam diri di luar pulaunya kan. Dia tidak menginjakan kaki ke pulaunya, tetapi dia berdiam di kapal di depan pulaunya, atau mungkin kita dapat katakan di pesisir. Pasti setidaknya dia tahu rute atau bahkan arahnya dan setidaknya titiknya walaupun tidak pasti. Yang kita tahu bahwa ketika Roger dengan bantuan Oden menerjemahkan keempat Road Poneglyph, dia pasti menyampaikan hal tersebut ke navigatornya, yang kemungkinan besar itu adalah Skopper Gaban. Nah, kemungkinan besar dari situ Buggy pun melihat hasil dari terjemahan Road Poneglyph itu, jadi seharusnya dia memiliki pandangan atau seharusnya dia memiliki vision tentang daerah atau lokasi dari Locktail.
Mungkin beberapa bukti yang akan Ane kasih adalah chapter 956, dan ini kata Ane sesuatu yang paling penting. Di chapter ini kita tahu bahwa Shichibukai benar-benar dibubarkan, dan Marin akan menangkap seluruh Shichibukai karena dia adalah seorang bajak laut. Walaupun kita tidak tahu Mihawk yang sendiri pun mereka diincar oleh pasukan Marin. Blackbeard atau Teach berkata, saya tidak akan membiarkan angkatan laut memilikinya. Walaupun di sini masih sesuatu yang ambigu, apakah yang dikatakan oleh Teach ini yang pasti dia adalah seorang Shichibukai. Karena dalam chapter tersebut konteksnya masih Shichibukai yang dibubarkan. Ane yakin bahwa Teach berasumsi Shichibukai dari bagi ini karena dia mengetahui sejarah bagi berada di kapal Roger kan. Dan akhirnya 10 chapter setelahnya, yaitu di chapter 966, kita melihat Blackbeard berhadapan dengan Shanks dan Buggy ketika masih muda. Tentu saja kita tahu sesuatu antara Shanks dan Teach yang meninggalkan bekas luka yang sangat identik di mata Shanks itu. Tapi kenapa Oda memasukkan Buggy di dalam panel tersebut? Dan kita tahu sendiri, bahkan Buggy-lah yang berbicara lebih banyak tentang Teach, bahwa dia berkata Teach adalah seseorang yang tidak pernah tidur. Dan kita pun mempunyai spekulasi lain bahwa dia memiliki kepribadian ganda, atau bahkan dia memiliki dua saudara lain yang berada dalam tubuhnya. Itu termasuk teori yang lumayan menarik, namun mungkin akan Ane bahas di lain nanti. Dan akhirnya di chapter 967, chapter yang sangat menarik dan sangat keren juga menurut Ane, kita tahu Shanks berjanji kepada Buggy bahwa mereka akan suatu hari sampai ke Locktail. Walaupun tidak dikatakan dengan jelas, namun menurut Ane mereka ini akan bersama sampai di Locktail, atau mungkin mereka akan bertemu kembali di Locktail ini. Tetapi di sini Ane tidak melihat alasan kenapa Buggy akan datang ke Locktail ini, ke suatu tempat yang diincar oleh orang-orang hebat. Dan kita tahu Buggy ini tidak peduli dengan One Piece dan dia hanya mencari harta karun yang bernilai duit. Maka sesuatu yang aneh, jika Shanks sampai berkata seperti itu, yang pasti itu akan menjadi foreshadow bahwa mereka berdua ini akan bertemu di Locktail kan. Yang berarti ada sesuatu hal yang menyebabkan Buggy ini akan sampai di Locktail. Bisa saja mereka bertemu di sana karena keterpaksaan, atau dengan kata lain dapat Ane katakan ketika Shanks akan berhadapan dengan Blackbeard. Sudah kita lihat foreshadow-nya di Marineford, dan berkali-kali Shanks membicarakan tentang Blackbeard ini. Mungkin saja Buggy dapat menjadi alasan Shanks bertarung habis-habisan dengan Blackbeard di pulau terakhir, yaitu Locktail. Dia akan bertarung full fight dengan Teach, tahu sahabat sedang ditawan atau mungkin dijadikan sandera oleh Blackbeard ini. Sebelumnya kita tahu dia menyandra atau mengalahkan Ace untuk memancing pemerintah dan menerima tim menjadi Shichibukai. Walaupun akhirnya di perang Marineford mereka memanggil suatu Yonkou. Maka di sini mereka akan memanggil atau menyandra lagi seseorang mantan Shichibukai, yaitu Buggy yang juga mantan kru Roger, untuk memanggil Yonkou yang lain, yaitu Akagami no Shanks. Mungkin saja Shanks akan bertarung karena dendam terhadap pertemanan seperti kita lihat saat Usopp, Luffy, dan lain-lain. Karena sering sekali di One Piece ini terjadi perang karena sesuatu yang dendam dan lain-lain. Dan banyak juga teori yang akhirnya berkata bahwa Shanks akan dikalahkan atau dibunuh oleh Luffy di Locktail. Atau mungkin teori yang lain berkata bahwa Shanks akan dibunuh oleh Teach di Locktail ini, dan itu adalah pertarungan Luffy untuk merebutkan title sebagai sang Raja Bajak Laut. Kenapa Ane pun berani berteori atau berspekulasi sedemikian? Karena Ane masih belum membayangkan apalagi peran Buggy ini di penghujung cerita One Piece. Karena kita sudah melihat dia bahkan dari awal sekali, musuh pertama atau bahkan keduanya Luffy ketika habis mengalahkan Morgan, Lady Alvida, dan lalu Buggy. Dan lalu dia selalu bermuncul di tempat-tempat yang sangat penting di Luffy ini. Itu ketika di Loju Town, dia muncul di tempatnya Raja Bajak Laut atau kapten dari Buggy ini dieksekusi. Nah, kita melihat lagi ketika dia bertemu dengan Ace. Belum akhirnya Ace dan Luffy ini bertemu setelah bertahun-tahun lamanya. Nah, setelah cukup lama menghilang, Buggy ini muncul kembali di Impel Down, yang Buggy ini ditawan atau ditangkap oleh Marine. Dan di sini mereka bertarung bersama hingga akhirnya mereka keluar dari Impel Down bersama-sama. Yang berarti screen time atau mungkin suatu plot untuk Buggy ini sudah banyak sekali di One Piece. Yang bahkan ketika keluar dari Impel Down mereka masih bertarung bersama di Marineford hingga keduanya berakhir
Hingga akhirnya Buggy ini bertemu dengan Shanks, dan yang memberikan topi jerami pada Luffy kembali adalah Buggy dengan melemparnya kepada Law. Dan di arc terakhir pun, di flashback Oden kita melihat Buggy ini mempunyai screen time yang sangat banyak walaupun dia masih seorang trainee. Sudah tidak dapat membayangkan lagi apa peran Buggy ini di cerita One Piece. Untuk Shanks mungkin dia masih sangat banyak karena kita masih belum tahu apa-apa tentang Shanks ini selain masa lalu dan ketika awal dia menolong Luffy. Untuk kekuatannya sendiri kita masih belum tahu apa-apa, maka untuk Shanks seharusnya masih ada peran yang banyak. Namun untuk Buggy, Aneh masih tidak membayangkan apalagi peran yang dimiliki oleh Buggy ini. Mungkin satu-satunya yang cukup memikirkan, yang ada di pikiran Aneh adalah ini ketika Pierce mengincar Buggy untuk sampai ke Locktail. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan berteori tentang apakah Shanks adalah anak atau keluarga dari Portgas the Road kan di video selanjutnya. Kita like aja kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Jika kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.